Ayo, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di musim hujan kali ini kita bisa berkumpul untuk bertemu kembali dengan rangkaian sebuah presentasi yang akan kita paparkan ini. Rumusan masalah dari Mas Tony, kemudian nanti akan dipaparkan alat yaitu dari Mas Ilham Firmansyah. Kemudian untuk yang selanjutnya itu nanti akan dipaparkan tempat, waktu, dan hasil dari penelitian kita, yaitu nanti akan dipaparkan langsung oleh Mas Irya. Kemudian yang berikutnya nanti ada pembahasan yang akan nanti dipimpin oleh Mbak Aski. Untuk yang terakhir nanti kita tutup dengan sebuah kesimpulan dan saran dari Mas Yudi. Langsung saja untuk yang pertama dari sebuah penelitian kita. Jadi di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat energi drink terhadap peningkatan denyut nadi setelah aktivitas fisik. Jadi peneliti di sini nanti kita menggunakan metode true experimental design dengan teknik pre and post test control design. Sampel yang digunakan penelitian terdiri dari 1 orang dengan pemilihan sampel secara random. Jadi harapannya dari hasil penelitian ini yaitu apakah ada peningkatan denyut nadi sebelum kita meminum energi drink ataupun nanti setelahnya kita meminum. Jadi memang dalam sebuah olahraga itu kita memerlukan sebuah energi untuk bisa melaksanakan aktivitas fisik secara maksimal. Maka dari itu kita di sini bareng bersama teman-teman ingin membuktikan apakah suplemen-suplemen yang kita gunakan, salah satunya di sini energi drink ini mampu meningkatkan aktivitas fisik kita secara baik itu ditandai dengan peningkatan denyut nadi. Kemudian itu selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Sudarisman 1997 bahwa rata-rata produksi minuman suplemen 93,2 juta liter per tahun yang terdiri dari 2 produsen susu dengan kapasitas 24,2 juta liter per tahun. Jadi hal ini produsen minuman isotonik dengan kapasitas produksi 10,4 juta liter per tahun. Mungkin itu dari latar kata pengantar dari saya sendiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan sebuah rumusan masalah yang nanti akan disampaikan oleh Mas Alip. Monggo Mas Alip langsung disampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang kita ketahui gitu ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Agus itu adalah latar belakang yang melatari bagaimana kita bisa untuk melakukan penelitian ini. Dan dari latar belakang ini kita mendapatkan beberapa rumusan masalah yang kita jadikan bahan untuk kita presentasikan di malam ini gitu ya. Namun dari beberapa rumusan yang kita up itu satu pertanyaan gitu. Apakah ada pengaruh energi dan drink terhadap denyut nadi seperti itu? Itu rumusan masalah yang kita kembangkan untuk menjadi penelitian kita. Lalu selain ada rumusan masalah, di sini kita juga ada tujuan dari rumusan masalah gitu, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh energi drink terhadap denyut nadi gitu. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya yaitu manfaat gitu. Karena setiap penelitian itu pasti mengandung manfaat gitu. Entah itu sedikit ataupun banyak, namun tetap
harus ada manfaat yang bisa kita kembangkan dan manfaat yang mungkin bisa kita ulik di dalam tulisan-tulisan dari kami seperti itu. Dan manfaat di sini adapun manfaat penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat energi drink terhadap denyut nadi setelah aktivitas fisik. Maksudnya di sini terdapat perubahan ya denyut nadi setelah mengkonsumsi energi drink, apakah berubah setelah dan sebelum meminum energi drink ini gitu. Lalu ada kedua yaitu hasil laporan gitu ya. Yang pertama metode penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur pelaksanaan, lalu yang keempat tempat dan waktu, yang kelima pakaian, yang keenam hasil, yang ketujuh pembahasan, lalu yang selanjutnya dan terakhir adalah kesimpulan dan saran gitu. Lalu di sini untuk metode penelitian sendiri, metode penelitian yang tim peneliti pakai adalah through experimental design dengan teknik pre and post test control design, juga dengan sampel acak seperti itu. Lalu untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Firmansyah. Monggo untuk selanjutnya saudara saya. Baik, saya lanjut. Di sini alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat tulis sebagai media untuk menulis seperti kertas dan pulpen. Yang kedua ada stopwatch dan handphone sebagai alat dokumentasi yang dipilih untuk mendapatkan bukti bahwa benar penelitian ini dilaksanakan. Yang ketiga adalah lintasan 800 meter. Start yang dimulai start dari depan FE sampai FH. FT. Lalu kembali lagi dari FT kembali ke FT. Tempat untuk melakukan aktivitas fisik dan satu kaleng energi drink 250 ml yang dipilih untuk penelitian. Sini prosedur pelaksanaan. Seperti yang pertama adalah sampel. Sampel menghitung denyut nadi sebelum melakukan aktivitas melakukan penghitungan denyut nadi terlebih dahulu. Lalu kedua, setelah denyut nadi dihitung, lalu yang kedua melakukan pemanasan. Terus ketiga, sampel melakukan aktivitas fisik. Dalam pilihan ini aktivitas fisik yang dipilih adalah lari sebelum diberikan treatment. Lalu keempat, setelah melakukan aktivitas fisik, sampel menghitung denyut nadi kembali. Setelah itu, sampel istirahat selama 5 menit, kemudian mengonsumsi 250 ml energi drink. Lalu setelah itu, sampel menghitung denyut nadi kembali. Setelah dihitung denyut nadi kembali, lalu sampel melakukan aktivitas fisik kembali setelah berlari seperti sebelumnya setelah mengonsumsi energi drink, dan sampel yang terakhir sampel menghitung denyut nadi kembali. Lalu tempat dan waktu bisa dilanjutkan oleh Mas Irza. Monggo, Mas Irza. Halo. Maaf sebelumnya saudara Ilza, mungkin bisa di-unmute dahulu. Oke, di sini saya menjelaskan tentang waktu, tempat, di mana penelitian ini dilaksanakan. Pengambilan sampel Sabtu 14 November tahun 2020 pada jam 1:30 siang di Jalan Lingkar UNES dari depan Fakultas Ekonomi sampai Fakultas Teknik, kemudian kembali lagi. Bisa dilanjut slide-nya. Untuk
pakaian peserta menggunakan jersey senyaman mungkin untuk menjadikan gerakan lebih mempermudah untuk meningkatkan efektivitas geraknya. Kemudian saya ingin menjelaskan hasil tes yang telah dipaparkan dalam tabel tersebut. Jarak lintasan itu 800 meter. Denyut nadi sebelum lari itu 80 denyut per menit. Kemudian istirahat, dilanjut dengan minum energi drink tersebut. Setelah minum, denyut nadi peserta yaitu 120 per menit. Kemudian denyut nadi setelah minum energi drink sebelum lanjut lari itu 100 denyut per menit. Lari setelah minum energi drink itu 2 menit 32 detik. Dan untuk jarak tempuh sebelum melakukan minum energi drink itu 2 menit 58 detik. Dan yang terakhir yaitu denyut nadi setelah lari yaitu 120 denyut nadi per menit. Sekian dari saya, dilanjutkan untuk pembahasan dari Mbak Aski. Terima kasih. Ya, oke. Saya akan memaparkan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang kami lakukan. Jadi, pemberian energi drink ini diberikan satu kali dalam satu aktivitas fisik. Jadi, pada penelitian ini kita berikan satu kaleng energi drink berisi 250 ml ya. Nah, kemudian dari hasil laporan tadi kita dapat simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh energi drink terhadap denyut nadi setelah aktivitas fisik. Nah, jadi hasil penelitian tadi sebelum diberikan energi drink, setelah melakukan aktivitas atau setelah diberikan treatment atau setelah diberikan tes itu denyut nadi sampel itu 120 denyut nadi per menit. Nah, kemudian setelah diberikan minuman berenergi atau atau energi drink itu, denyut nadi sama seperti sebelum diberikan energi drink ini, yaitu 120 denyut nadi. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini, pemberian energi drink kepada sampel itu tidak berpengaruh terhadap denyut nadi setelah aktivitas fisiknya. Ya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, kemudian selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Jadi dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami buat, jadi kami memutuskan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh energi drink terhadap denyut nadi setelah aktivitas fisik. Kemudian saran yang pertama itu, penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini. Yang kedua, dari segi sampel yang tidak memadai ini, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel sesuai dengan minuman, jumlah sampel sesuai prosedur. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan atas penelitian kami. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman
yang telah memaparkan beberapa materi terkait penelitian ini. Semoga materi ini bisa menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian mungkin cukup dari kami presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke. Mau lali piye yo?